Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Rizko, mengajar di SD Negeri 1 Danakerta, Kecamatan Penggelan, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Isi topik Merdeka Belajar ada 3 hal. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, adaptif terhadap perubahan, mengenal karakteristik peserta didik, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks guru dan zaman, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Sekolah merupakan bekal para siswa mengisi masa depan. Mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Seperti Ing Ngarso Sunggulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Dalam mendidik dan mengajar, kita harus menghindari sistem mengajar zaman kolonial. Apa saja itu? Yang pertama, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang kedua, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang ketiga, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang keempat, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Dan yang kelima, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Itu tadi beberapa contoh sistem pengajaran zaman kolonial yang harus kita hindari saat mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, dan bergerak begitu cepat. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Oleh karena itu, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak itu diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Ada 4 poin. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid saja. Yang ketiga, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan mengacu pada Trisentra Pendidikan. Ada 3 hal. Yang pertama, keluarga. Keluarga pendidikan pertama
dan menjadi dasar bagi seorang anak dalam mengenal nilai agama, bersikap, dan cara pandang anak dalam segala hal. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, menyediakan berbagai ilmu, pengetahuan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah tempat untuk anak belajar bagaimana bergaul, berteman, dan bersosialisasi. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk menuliskan kalimat di bawah ini. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir. Yang kedua, ternyata. Yang ketiga, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah mohon Bapak dan Ibu berkenan memberikan umpan balik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.